Kemudian saudara pada saat itu dilanjutkan yang tadi. Saat saya bertemu dengan Bang Daden. Ya, Daden. Saya kan masih pakaian preman, masih pakaian. Itu di Saguling ya? Di Saguling. Saya berpakaian bebas, dia langsung saya sapa duluan, Bang, saya bilang gitu. Bang, ini saya ke Biro Propos nih Bang, saya bilang gitu kan. Kok kamu masih pakai pakaian preman, katanya gitu. Pedal kamu mana, katanya. Oh iya Bang, pedal saya lagi di laundry, saya bilang gitu. Masuk laundry semua, nanti saya ambil. Emang udah selesai? Udah Bang, tadi saya telepon orang laundrynya, udah selesai, tinggal ngambil aja. Oh yaudah, kamu bawa sempi nggak? Nah, waktu dia nanya gitu, dia langsung menggeledah badan, pinggang saya sampai kaki, sama beliau suruh buka jok motor sampai ngecek ada sempi atau enggak. Habis itu nggak ada. Saya bilang gitu, nggak ada kan Bang, saya bilang. Oh ya, yaudah buruan lah ambil. Ada curiga nggak saudara? Situ saya ada feeling kayak, kenapa gitu. Pada saat digeledah itu saudara udah ada feeling, tapi saudara nggak tahu apa? Belum tahu apa-apa yang mulia. Oke, terus? Ada apa gitu, yaudah buruan lah ambil laundryan, katanya kan. Di mana laundrynya? Di Jordan Bang, saya bilang gitu, Jordan Laundry. Yaudah buruan, nanti kalau emang nyampe Biro Propos kabarin saya ya, katanya gitu. Saya buru-buru nyampe ke Biro Propos. Saya nggak langsung ngubungin Bang Daden, tapi saya nanya sama piket pas waktu itu, piket penjagaan gedung Biro Proposnya. Oke, sebelum saudara meninggalkan rumah Saguling, ada hal yang aneh yang saudara lihat? Atau tampak biasa aja, normal? Ada yang sedikit mengganjal gitu loh. Apa? Waktu itu sekira jam 7 lewat, saya ngeliat Damson. Dia menyiram teras dari dekat pintu garasi. Saya kayak mikir, loh Damson ngapain nyiram teras malam-malam kayak gini? Kan biasanya dia kan nyiram kayak nyiram tanaman atau bersihin kolam, nyiram aspal depan rumah itu kan jam 4 atau jam 5 sore yang mulia. Ini kenapa jam 7 lewat kayak gini dia baru nyiram? Itu pun kayak saya lihat setengah basah, setengah tidak. Tapi tidak ada yang aneh pada saat itu? Tidak ada, cuma itu aja yang saya lihat. Ada saudara melihat terdakwa di rumah itu? Di rumah Saguling? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Oke, lanjutkan. Sampainya saya di Mabes, saya bertemu piket penjagaan Biro Propos, saya tanya, Bang izin saya mau ke sini, diperintahkan oleh ajudan Pak Ferdi Sambo, saya bilang, Bang Daden, oh ya, naik aja ke atas lantai 3 ke ruang pemeriksaan. Sampai di atas saya bingung, ruang pemeriksaan banyak yang mulia, saya bingung, saya turun lagi ke lantai 2, saya telepon Bang Daden, Bang izin saya sudah di Biro Propos. Jadi waktu itu beliau mengirimkan nomor Bribda Novrianto, saya disuruh menghubungin. Saya hubungin, abang itu datang, saya disuruh duduk, saya suruh nunggu di lantai 3. Nunggu, turun ke bawah lagi, saya turun ke bawah, ke dekat piket penjagaan Biro Propos, nunggu lagi, dipindahin lagi ke kantin Biro Propos, nunggu lagi, baru saya dimasukin ke dalam ruangan, saya kurang tahu nomor ruangannya yang mulia, tapi masih di gedung Biro Propos juga. Di situ saya bertemu dengan Brigjen Beniali. Siapa? Karo Propos. Karo Proposnya siapa? Brigjen Beniali. Ben Ali. Ya benar ya. Oke, terus? Di situ beliau menceritakan, sebelum menceritakan beliau menanyakan terlebih dahulu, kamu adiknya Nofriansah Yosua ya? Siap Jenderal, saya jawab. Yang bersangkutan telah meninggal dunia. Terus beliau menceritakan kronologinya, menceritakan bahwa kata beliau ketika pulang dari Magelang sampai di Jakarta, Ibu PC masuk ke dalam kamar istirahat. Ketika Ibu PC beristirahat dalam kamarnya, abang kamu masuk ke dalam kamar dan melakukan pelecehan. Nah, begitu katanya, yang begini-ginilah katanya gitu kan. Kita sebut aja pelecehan seksual ya katanya. Siap Jenderal. Ketika ketika abang kamu melakukan pelecehan terhadap ibu itu berteriak. Didengar oleh beberapa ajudan. Dan yang merespon saat itu adalah Richard. Abang kamu takut, panik mungkin katanya gitu kan. Keluar dari kamar, lari, sempat bertemu dengan Richard. Richard sempat menanyakan, ada apa bang? Katanya gitu. Tapi abang kamu tanpa menjawab apapun langsung menodongkan pistol melakukan penembakan. Dan beruntungnya Richard bisa mengelak.
Ketika itu Richard membalas terkena di dada, abang kamu mungkin sepoyongan gimana-gimana, nembaknya nggak karuan, katanya begitu yang mulia. Baru abang kamu meninggal di tempat. Pada saat saudara mendengar cerita itu, ada nggak? Apa reaksi saudara? Saya nggak karuan lagi pikirannya. Apa? Pikiran saya nggak karuan lagi. Nggak karuan itu maksudnya begini. Apakah karena kamu berbicara dengan seorang jenderal sehingga kamu tidak mampu berbuat apa-apa, atau kok ada yang aneh ya, nggak mungkin abang saya begini gitu, atau oh masa sih abang saya begini? Ada nggak perasaan seperti itu? Ada yang mulia. Ada. Apa yang saudara sampaikan? Saya tidak ada membantah omongan beliau, tapi saya hanya menjawab siap jenderal saja. Oh, cuman diem saja dan mengatakan siap jenderal aja, tetapi tidak memberi reaksi apapun. Siap. Oke, kemudian Ketika beliau sedang menyampaikan, beliau pergi, saya ditemani sama kombes, anggota beliau. Berapa menit lagi, berapa setengah jam mungkin jedanya yang mulia, saya dimasukin ke ruangan Sesro Propos. Di situ saya bertemu dengan Pak Beni Ali lagi, ada Pak Hendra Kurniawan, ada Pak Sesro Propos, ada Pak Leonardo Simatupang, ada Kayanma saya juga. Di situ beliau kembali lagi menjelaskan kronologi di depan jenderal dan pimpinan saya. Terus beliau juga memerintahkan untuk menyuruh anggota dari Yanma untuk mendampingi saya nanti untuk mengantar jenazah sampai ke Jambi. pada saat saudara mendapatkan penjelasan dari mereka, apa reaksi saudara? Masih tetap siap jenderal, siap komandan, atau ada saudara memberikan reaksi? Tak betul itu. Tidak ada, saya hanya menjawab siap jenderal saja. Cuman itu saja. Oke, terus? Habis itu saya nunggu lagi di Mabes. Saya berangkat hampir jam 11 kurang lebih yang mulia, nyampe di Keramajati sekitar setengah 12 malam. Itu saya ditemani dengan Kayanma dan Pak AKBP Hendrik. Oke, terus? Sampai sana saya duduk bersama-sama dengan Kayanma. Ada yang memberi memberi motivasi biar lebih kuat. Siapa? Saya tidak tahu namanya, ada yang pakai yang bebas. Oke, terus? Ngobrol. Saya masih menunggu. Setelah saat saya menunggu tuh ada beberapa surat yang diajukan ke saya juga, disuruh tanda tangan. Apa itu surat itu? Saat itu saya lupa. Tidak tahu. Siap.